Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia untuk para siswa semuanya, salam sehat untuk siswa-siswi Semansara kelas 12. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian semuanya untuk mengikuti ini sosialisasi atau pembinaan pendampingan SBMPTN UTBK SBMPTN yang pendaftarannya akan dimulai besok pagi atau tanggal 23 Maret 2022. Baik, saya yakin kalian sudah mengetahui informasi-informasi SBMPTN dari media sosial, dari sosialisasi yang pernah kita lakukan beberapa waktu lalu, dari informasi di YouTube saya dan sebagainya. Tapi saya kemarin dari sekolah pas jalan gitu dicegat beberapa teman-teman kamu yang menanyakan tentang UTBK SBMPTN ini, dan ternyata masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemarin pada waktu kita sosialisasi belum tersampaikan. Jadi saya berinisiatif atau merancang satu acara ini untuk memberikan sosialisasi lagi, kemudian nanti kita sharing tips, sharing saran, dan sebagainya. Nanti bisa kalian sampaikan, ada sesi tanya jawab juga. Itu ya para siswa semuanya. Baik, kita mulai saja untuk informasi SNMPTN hari ini. Baik, para siswa semuanya, saya yakin kalian sudah tahu bahwa UTBK SBMPTN ini merupakan jalur yang kedua untuk kita bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Penentuannya didasarkan pada hasil tes, ya, hasil tes yang diselenggarakan oleh panitia UTBK. Materi tesnya atau bahan yang diujikan ada TPS, ada bahasa Inggris, dan tes kompetensi akademik. Ya, kemudian kelompok ujiannya ada 3, saintek, soshum, atau campuran. Nah, kemarin saya juga mendapati pertanyaan, Pak, boleh lintas jurusan? Oh, boleh. Misalnya kamu anak IPA mau mengambil kelompok ujian soshum, boleh. Tapi nanti mengikuti tes akademiknya ya, tes TKA-nya ya nanti mengikuti bagian soshum. Kalau anak IPS mau mengambil jurusan atau mengikuti kelompok ujian saintek, boleh Pak? Boleh. Nanti kamu mengikuti tes kelompok saintek. Tes kompetensi akademiknya ya materi-materi saintek. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari jurusan IPS terus mengikuti kelompok ujian saintek, berarti nanti boleh mengambil jurusan-jurusan yang ada di kategori saintek. Ya, tapi dengan catatan tidak boleh mengambil jurusan kedokteran. Ya, baik kedokteran umum maupun kedokteran gigi. Ya, jadi kamu bisa mengambil anak IPS boleh mengambil saintek, tapi tidak boleh mengambil jurusan kedokteran. Itu hanya khusus anak MIPA. Oke, itu. Terus peserta hanya boleh mengikuti 1 kali tes. 1 kali saja, baik itu di gelombang 1 maupun di gelombang 2. Ya, gimana Mbak? Di mute saja dulu kalau misalnya nanti ada pertanyaan, nanti saya berikan kesempatan. Saya tak paparannya dulu aja, ya. Terus nanti tesnya UTBK di lokasi sesuai yang kalian pilih nanti. Nah, ini nggak perlu saya sampaikan. Nah, persyaratan peserta sudah punya akun, ya. Kalian semuanya saya yakin sudah punya akun, ya. Terus, nah ini peserta UTBK ini nanti saya yakin jumlahnya jauh lebih banyak dari peserta SNMPTN kemarin, ya. Karena apa? Karena UTBK ini bisa diikuti oleh alumni atau gap year 2 tahun ke belakang, yaitu alumni tahun 2020 dan 2021, juga lulusan tahun 2002 ini, sekalian ini, ya.
terutama kalian yang tidak eligible kemarin atau yang kemarin eligible tapi tidak diterima SNMPTN. Nah, jadi apa namanya kemungkinan persaingannya lebih ketat lagi karena pesertanya lebih banyak daripada SNMPTN. Ya, oleh karena itu belajar dengan maksimal supaya hasilnya nanti bisa memperoleh nilai tinggi juga gitu. Ya. Ini syarat peserta tadi, kalau milih Saintek ya akan mengikuti TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Saintek. Kalau Soshum ya Soshum. Kalau campuran berarti mengerjakan dua-duanya. Oke, hasil UTBK hanya untuk tahun ini saya kira sudah paham semuanya. Oke. Nah, tes skolastik meliputi ini kemampuan kognitif, ya penalaran, pemahaman umum, membaca dan menulis ini, termasuk pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Kalau bahasa Inggris ya mengukur kemampuan bahasa Inggris. Kalau kemampuan akademik ya mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah. Kalau anak IPS ya yang bukan anak IPS, kelompok Soshum ya geografi, sejarah, ekonomi dan sebagainya itu TKA-nya ya. Kalau misalnya mengikuti kelompok Saintek ya berarti nanti TKA-nya ya fisika, kimia, biologi lah semacam itu. Ya, tapi kalian boleh lintas jurusan boleh. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah, ini kelompok ujiannya tidak perlu saya sampaikan lagi, ini hanya waktunya. Kalau Saintek hanya 195 menit, begitu juga Soshum 195 menit, 2 jam kurang 15 menitan lah, 25 menit kurang sekitar itu 1,5 jam lebih. Kalau campuran 285 menit. Oke. Nah, ini tahapan pendaftarannya. Yang pertama, kamu kan sudah punya akun LTMPT, baik yang kemarin ikut SNMPTN maupun tidak. Ya, jadi kalian kemarin yang ikut SNMPTN, kalau misalnya nanti tidak diterima, akun itu bisa dipakai untuk mendaftar lagi. Ya, jadi akun LTMPT kemarin masih bisa dipakai lagi. Termasuk juga nanti yang KIP kuliah, nanti saya sampaikan. Nah, nanti pada saat pendaftaran kamu login, bisa login di portal LTMPT seperti kemarin. Terus nanti ada biasanya itu ada menunya, menunya pendaftaran UTBK SBMPTN. Nah, di situ kamu diminta untuk mengisi biodata, mengunggah pas foto itu kalau misalnya belum. Nah, ini sepertinya tahap ini sudah kalian lakukan, sudah simpan permanen ya. Jadi nanti kelihatannya seingat saya setelah kalian login nanti tinggal melengkapi biodata, milih program studi, terus mengunggah portofolio bagi kamu yang mengambil seni atau olahraga, terus milih pusat UTBK dan mendapatkan slip pembayaran. Ya, jadi nanti kamu milih program studi dulu, ya. Kalau misalnya memilih program studi seni dan olahraga ya mengunggah portofolio. Terus kamu bisa memilih lokasi ujian. Tidak harus di PTN yang kamu tuju, tidak. Misalnya, kamu kan anak Jepara, kita kan dari Jepara. Misalnya mau ngambil UGM, katakanlah seperti itu, kamu tidak harus mengikuti ujian di panitia lokal Jogja. Ya, jadi tidak harus mengikuti di UGM atau di Jogja, tidak. Bisa di Semarang atau di kota lainnya. Hanya saja disarankan ini karena kondisinya masih seperti ini, kalian disarankan untuk mengikuti lokasi UTBK di kota yang terdekat dengan kalian semuanya. Ya misalnya kalau kita di Jepara yang paling dekat ya Semarang. Kalau misalnya kamu pengen ikut ujian di Jakarta atau di Medan, boleh ya seperti itu. Terus kemarin juga ada yang tanya pada saya, Pak, nanti apa namanya pada saat pelaksanaan UTBK apakah wajib mengikuti membawa surat swab atau rapid? Nah, itu nanti berdasarkan kebijakan masing-masing panitia. Kalau misalnya daerahnya itu masih rawan atau apa namanya levelnya masih tinggi ya kemungkinan
peserta itu dimintai kartu swab atau tes. Tapi yang jelas kalian siapkan sertifikat vaksin itu atau di aplikasi Peduli Lindungi itu. Oke, baik. Nah, setelah ini memilih menu ini tadi, melengkapi biodata, milih prodi, milih pusat UTBK, kamu nanti mendapat slip pembayaran, biasanya itu berisi 16 digit angka. Nah, 16 digit angka itu kalian bayarkan di bank dan berlaku 1 kali 24 jam. Kalau ini sama seperti kalau kalian itu belanja di marketplace, di situs-situs belanja online itu, ya saya tidak menyebut merek. Setelah kamu masukkan keranjang, kamu check out, nanti kan kamu dapat kode pembayaran yang bisa kamu bayarkan di gerai atau di bank itu, retail atau bank itu. Nah, itu nanti kamu bayarkan di bank yang ditunjuk ini, ya. Dan slip itu berlaku hanya 24 jam. Misalnya besok kamu daftar jam 5 sore. Berarti slip itu berlaku sampai jam 5 sore hari berikutnya. Kalau misalnya slip itu tidak kamu bayarkan dalam rentang waktu itu, berarti slip pembayaran itu hangus. Kamu harus mengulang langkah dari awal ini lagi ya untuk mendapatkan slip pembayaran. Jadi login lagi melengkapi data ini sampai mendapatkan slip pembayaran lagi. Ya, gitu. Terus yang berikutnya kalau sudah kamu bayarkan, kamu login lagi ya, memilih menu pendaftaran ini untuk mencetak kartu UTBK. Nah, dalam kartu peserta UTBK ini nanti muncul jadwalnya. Kamu itu mendapatkan lokasi ujian di mana sesuai dengan pusat UTBK, terus sesi kapan, hari apa, sesi kapan begitu. Misalnya begini. Ya, kamu sudah mendaftar, bayar tadi, terus login lagi di tahap ini, kamu akan muncul. Kamu sebelumnya di pusat UTBK ini kamu memilih Semarang. Terus kamu kelompok Saintek. Misalnya kelompok Saintek itu, misalnya kamu itu login terus mencetak kartu mendapatkan lokasi di Undip. Ya, nanti akan ada informasinya di situ. Oh, di Undip, Fakultas X, Gedung X, ruang sekian, sesi 1 atau sesi 2. Nanti ada informasinya di situ. Ya. Jadi kita bisa mengetahui di mana lokasinya itu setelah kita mencetak kartu peserta UTBK. Dan kartu UTBK ini bisa kita cetak setelah kita melakukan pembayaran. Ya. Terus setelah sudah tahu lokasinya dan jadwalnya, terus tinggal mengikuti UTBK. Nah, pusatnya bisa dilihat di sini ada 74, tapi yang terdekat ya Semarang, kemudian Jogja itu ya. Kalau misalnya kamu yang Jawa Timur punya saudara di sana ya mungkin di Malang itu ya. Tapi saran saya yang terdekat saja. Nanti bagi tips juga. Wah, saya nggak punya saudara atau teman di Semarang. Nah, koncone dijak sharing. Yuk, sopo sing Semarang bareng-bareng. Kalau misalnya ada teman kamu yang punya saudara di Semarang, mungkin ya kamu bisa nebeng lah. Atau mungkin kamu kenal kakak kelasmu kemarin yang sudah di Semarang, di kos di Semarang. Nah, mungkin kamu bisa dompleng. Pokoknya berbagi informasi saja. Nah, gelombang 1 ini mulai 17 Mei sampai 28 Mei sampai 23 ini, terus gelombang 2 tanggal 28 sampai tanggal 3 ini. Penentuan gelombangnya yaitu dari sistem. Ya, kita hanya bisa memilih lokasi UTBK. Oke. Terus jadwalnya yang sesi pagi mulai jam 6.45 ini sudah persiapan. Peserta masuk ruang ujian. Yang sesi siang ini ya, mulai jam 12.30. Nah, terus begini, misalnya kamu mendapatkan jadwal ujian pada tanggal 17 Mei 2022. Sebentar. Ya, kamu mendapatkan
jadwal ujian pada tanggal 17 Mei nanti sesi 1. Nah, saran saya tanggal 16 malam kamu sudah ada di sana di lokasi, sudah mengetahui lokasi ujiannya. Ya, oh saya di gedung ini, lantai ini, ruang ini, kamu sudah tahu sebelumnya. Dengan harapan paginya kamu tidak kebingungan mencari lokasi karena biasanya kampus-kampus itu kan luas, tempatnya kan luas. Kamu belum pernah ke sana malah bingung ya. Walaupun di sana mungkin ada panitia yang bisa memberikan pengarahan, tapi saran saya ya sehari sebelumnya kamu sudah ada di lokasi ujian atau di sekitarnya begitu, biar malamnya kamu bisa istirahat, bisa belajar, konsentrasi dan sebagainya. Terus misalnya kalau dapat sesi siang yang mulai pukul 12.30 ini kah, alah untuk sesi awan kok Jeporo mangkat isu lah. Ya nggak apa-apa sih. Boleh terserah kalian, cuman apa namanya resiko perjalanan kita kan juga tidak tahu ya kan. Mungkin pagi kita berangkat di tengah perjalanan apa namanya ada kemacetan, terus mungkin katakanlah ban bocor dan sebagainya, walaupun itu kan bukan harapan kita tapi kan bisa saja terjadi ya. Terus apa namanya di perjalanan mungkin pikiran kita juga kemerungsung, istilahnya kan begitu ya, apa namanya tidak konsentrasi dan sebagainya, sehingga malah mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Sehingga saya sarankan kalian sudah berada di lokasi ujian, di dekat lokasi ujian sekitarnya itu sehari sebelumnya ya. Itu jadi kalian malamnya tenang santai, pagi di kampusnya atau di lokasi ujiannya sambil menunggu instruksi dari panitia ya. Itu biayanya untuk UTBK, Saintek dan Soshum 200.000, terus campuran 300.000. Nah, hati-hati nanti ketika kamu membayar pendaftaran ini, nomor kamu jangan sampai salah satu digit pun. Ya, satu digit salah nanti akan masuk ke akun orang lain dan uang yang sudah kamu bayarkan tidak bisa ditarik dengan alasan atau dengan apa namanya resiko apapun, itulah pokoknya penyebabnya tidak bisa ditarik ya. Jadi hati-hati untuk menuliskan atau memasukkan nomor slip pembayaran itu karena digitnya cukup banyak. Seingat saya 16 digit kalau tidak salah. Mudah-mudahan sih tahun ini apa namanya lebih simpel lagi gitu. Oke. Untuk persyaratannya lah ini. Kalian yang masih kelas 12 ya, nanti pada saat ujian jangan lupa membawa KTP atau identitas lain, SIM misalnya boleh. Terus nanti kamu juga dimintai SKL atau surat keterangan lulusan. Nah, untuk SKL ini nanti akan saya buatkan secara klasikal. Semua kelas 12 saya buatkan surat keterangan lulusan sebagai kelengkapan persyaratan untuk mengikuti UTBK atau mungkin untuk keperluan mendaftar di perguruan tinggi yang lainnya. Ya, itu. Jadi jangan khawatir, nanti surat keterangan lulusan nanti akan saya buatkan. Oke. Kalau pelaksanaannya tanggal 17 Mei, mudah-mudahan tanggal 10 atau tanggal 11 begitu, atau paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan apa namanya UTBK, insya Allah mudah-mudahan sudah jadi SKL-nya itu. Nanti akan saya informasikan kelanjutannya. Nah, jadwalnya ini saya kira tidak perlu kita lanjutkan. Ya ini terus peserta KIP kuliah. Jadi begini, peserta KIP kuliah, katakanlah di Semansara, saya anggap ada 2 jenis. Ada 2 kelompok begitu. Yang pertama peserta KIP kuliah yang kemarin ikut SNMPTN ya, dan yang kedua peserta KIP kuliah yang tidak ikut SNMPTN. Nah, bagi peserta yang ikut SNMPTN, KIP kuliah dan SNMPTN berarti kan sudah memiliki 2 akun. Yang pertama akun LTMPT untuk daftar SNMPTN maupun SBMPTN nanti. Dan yang kedua akun KIP kuliah. Nah,
kalian harus sudah menyelesaikan kelengkapan berkasnya termasuk memilih jurusan. Nah, untuk yang SNMPTN kan sudah memilih seleksi jurusan jalur seleksinya. Dan akun KIP kuliah dengan akun LTMPT sudah tersinkronisasi. Kalau kamu sudah menyelesaikan pendaftaran SNMPTN kemarin dan sudah memilih jalur SNMPTN di KIP kuliah, nanti sistem akan secara otomatis melakukan sinkronisasi. Jadi akun LTMPT dengan akun KIP kuliah yang kemarin ikut SNMPTN sudah tersinkronisasi. Kalau nanti misalnya kamu ikut UTBK, kamu tidak perlu melakukan sinkronisasi lagi. Yang perlu kamu lakukan memilih jalur seleksi SBMPTN di web KIP kuliah. Itu sebagai penanda kamu peserta UTBK yang juga mengajukan KIP kuliah. Nah, untuk peserta KIP kuliah untuk SBMPTN UTBK ini nanti kamu pilih seleksi dulu. Ya, kamu pilih seleksinya dulu. Jadi, sebelum kamu mendaftar UTBK, kamu bisa memilih jalur seleksinya dulu. Kalau misalnya tidak bisa, ya kamu akun LTMP mendaftar dulu. Ya. Nah, informasi dari panitia berdasarkan pedoman KIP kuliah bagi siswa yang mengajukan KIP kuliah dan terdata di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial itu nanti akan bebas biaya pendaftaran. Ya, tapi mudah-mudahan semua yang mengajukan KIP kuliah bisa mendapatkan gratis gitu, tidak bayar UTBK SBMPTN. Tapi ya kalian memang harus menyelesaikan dulu berkas-berkasnya, melengkapi semua form-formnya sampai memilih jalur seleksinya, memilih UTBK. Itu. Terus nanti sistem akan melakukan sinkronisasi secara host to host. Itu bagi yang kemarin tidak ikut SNMPTN dan mengajukan KIP kuliah. Kalau kemarin kamu ikut SNMPTN, terus KIP kuliah kamu tidak selesai, berarti kan kamu belum mengajukan KIP kuliah pas SNMPTN kemarin. Nah, kamu juga harus melengkapi berkasnya, terus nanti juga memilih jalur seleksi. Intinya, KIP kuliah itu akan mendeteksi dengan melakukan sinkronisasi akun LTMPT masing-masing jalur. Kalau misalnya jalur SNMPTN kamu mengikuti seleksi, di KIP kuliah nanti juga akan disinkronisasikan dengan akun LTMPT kamu pada jalur SNMPTN. Kalau kamu memilih jalur seleksi SBMPTN, nanti sistem juga akan melakukan pendeteksian secara otomatis atau sinkronisasi bahwa kamu juga mengajukan KIP kuliah melalui jalur seleksi UTBK SBMPTN ini. Ya, gitu. Oke, ini call center-nya saya kira tidak perlu saya sampaikan. Terus apa lagi ya yang saya ingat? Oh iya, pakaian. Nah, saya ingat. Pakaian pada saat pelaksanaan UTBK nanti kalian bebas, rapi, ya. Untuk cowok pakai kemeja. Cewek juga boleh pakai kemeja, berkerah, ya. Jangan pakai kaos oblong, ya. Pakai celana panjang, pakai sepatu lah yang nyaman gitu. Jangan pakai sandal. Ya, sandalmu apik lah, larang lah, ojo tinggu pakai, tapi pakai sepatu. Ya, rapi, bebas, rambutnya juga rapi itu. Terus jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, bawa masker, hand sanitizer dan sebagainya itu sesuai dengan ketentuan dari masing-masing panitia lokal yang kamu ikuti nanti. Untuk yang cewek juga bisa menyesuaikan, kalau misalnya pakai gamis, sepertinya sih boleh sih pakai gamis, yang penting rapi, sopan, terus memenuhi protokol kesehatan. Kalau misalnya tidak boleh menggunakan gamis, misal pakai rok panjang atau pakai celana, ya nanti coba dilihat di kebijakan masing-masing panitia lokal. Tapi biasanya boleh kok. Yang penting itu tadi, ya, bebas, rapi, sopan. Nah, itu.
Oke, ya gitu aja para siswa semuanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau pertanyaan, silakan. Segantian. Silakan kalau ada yang mau apa namanya bertanya atau apa gitu. Silakan. Ya ada Pak, sudah jelas. Sudah jelas. Atau mungkin ada apalagi yuk silakan. Mumpung kita ketemu, saya ingin kolom chat belum ada. Bisa memahami ya. Oke. Apa namanya? Pendaftarannya jadwalnya sih memang dimulai besok ya kan, tapi mungkin sistem masih maintenance atau misalnya mungkin masih ada apa namanya perbaikan under construction begitu, kamu tenang saja nggak usah panik. Waktunya masih cukup panjang, tapi manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk apa namanya mengikuti pendaftaran ini ya. Oke. Saya sih bisa apa namanya bisa merencanakan kapan kita online bersama. Yang tidak ikut SNMPTN mungkin kan bisa daftar dulu ini mulai besok atau katakanlah hari Kamis mulai daftar. Nggak apa-apa, boleh. Terus untuk teman-teman yang menunggu hasil pengumuman SNMPTN kan kemungkinan mendaftarnya kan setelah tanggal 29 kan seperti itu. Ya nggak apa-apa. Oke. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau ada yang mau disampaikan atau mungkin sharing apa gitu boleh. Oke, itu ada pertanyaan. Bismillah lancar sopo iki ya. Mohon maaf izin bertanya Pak, untuk pembayaran itu bisanya memang lewat transfer saja Pak, tidak bisa e-wallet atau apa. Nah, karena ketentuan dari panitia hanya dari bank itu, coba saja apa namanya kalau misalnya e-wallet itu bisa mentransfer ke nomor itu ya nggak apa-apa, tapi setahu saya nggak bisa ya, bisanya lewat ATM atau mungkin di gerai-gerai di toko-toko yang buka apa namanya apa ya istilahnya itu, kalau di dekat tempat saya itu ada BNI yang tapi di toko itu loh, SRC atau apa itu loh, Briling atau apa gitu loh. Karena apa? Menunya nanti akan berbeda. Jadi ketika kamu membayar ya di ATM nanti itu ada menunya sendiri, oh pembayaran UTBK, sehingga kamu tidak tahu nomor rekeningnya atau nomor yang dituju ya, kamu hanya memasukkan kode dari slip pembayaran itu tadi itu Mas. Jadi tidak bisa lewat OVO, GoPay dan sebagainya, nggak bisa, hanya dari bank itu tadi yang ditunjuk oleh panitia tadi, BRI, BNI, Mandiri, sama Pak BTN tadi lah, itu hanya bank itu. Nah, kalau misalnya kamu tidak punya rekening, coba kamu tanya ke teman-teman yang punya apa namanya ATM di bank-bank itu. Dompleng sih, misalnya kamu titip Candiga misalnya, Candiga punya ATM BRI misalnya, ya wes titip Candiga, Ivan misalnya, terus siapa misalnya Septi atau misalnya IPA Telu, siapa ya Haila, Tegar, atau misalnya Hakam, titip peninggun Candika. Nah, gitulah kita saling membantu. Gitu aja saran saya. Atau kalau kamu tidak punya rekening, duwe ATM, kamu bisa langsung datang ke bank ke tellernya agar menyampaikan Mbak atau Mas itu tellernya mau membayar UTBK SBMPTN, nanti paham sendiri ya, kamu tinggal menyerahkan apa namanya slip pembayaran tadi yang berisi kode pembayaran tadi gitu ya. Siapa itu Mas atau Mbak, Bismillah lancar, amin amin. Nah, gitu. Yuk silakan lagi. Oke ya, sama-sama, terima kasih penjelasannya. Yo, ada lagi saran misalnya, kalau kakak kelasmu kemarin itu ada yang berangkat ke Semarang itu H-1 sore berangkat bareng-bareng ya. Yono sing motoran, kalau misalnya diizinkan, ono sing duwe mobil bareng konco-koncone, kebetulan ada saudara di Semarang, lah ikut dompleng ya, diatur lah. Terus izin bertanya, Nurul Hikmah, Pak, transaksi menggunakan BRI Mobile apakah bisa? Dilihat saja menunya. Kalau misalnya menunya ada pembayaran, biasanya itu
menu multi payment ya, multi payment kalau tidak salah. Ya, coba saja yang kamu lihat menunya. Kalau misalnya kok ada menu pembayaran UTBK, SBMPTN, ya silahkan kamu coba dari BRI Mobile itu. Gitu Mbak Nurul. Yo, silahkan yang lainnya, mumpung kita bisa ketemu. Oh ya, kalian sudah tahu cara mengetahui jurusan tertentu di PTN itu masuk Saintek atau Sosum sudah bisa? Belum, Pak. Belum? Oke. Oke, saya coba tunjukkan caranya ini ya. Sebentar, saya coba share screen. Oke, sudah muncul share screen saya? Sudah, Pak. Pun. Sudah? Oke. Nah, untuk melihat jurusan yang mau kita tuju itu masuk Saintek atau Soshum, gini, kita buka menu LTMPT ini, ltmpt.ac.id ini, terus kita pilih menu daftar PTN ini, ya, terus pilih SBM PTN ini, yang ini ya, nanti muncul ini. Nah, bin rodok gede, iki agar klik kanan salah siji wae. Nah, tampilannya kan lebih besar ini ya. Oke, nah ini kan kita langsung masuk di Universitas Syahkuala, kita klik ganti PTN. Misalnya kamu pengen masuk di Undip jurusan apa namanya psikologi katakanlah. Misalnya kita cepat saja kita kontrol F Undip. Nah ini kita buka Undip ini ya. Ini kan ada kategorinya, ada Saintek, ada Sosum. Delok wae ini kesehatan masyarakat, kedokteran apa ini ya. Lihat. Misalnya kamu pengen masuk psikologi. Nah, ada di sini enggak? Enggak ada. Kalau tidak ada, berarti kemungkinan dia masuk di Sosum goleki. Oh iki Undip kategori Sosum sastra Indonesia iki. Oh ya, psikologi ini. Nah, kita buka saja. Nah, di sini ada informasi umumnya, kode, nama, jenjang, jenis, daya tampungnya. Nah, ini yang penting. Ya, daya tampungnya 111. Terus ini kamu juga bisa jadikan acuan peminatnya. Tahun kemarin itu 3.401. Daya tampungnya sekian. Tahun 2020 sekian ini. Ya, ini kamu bisa jadikan acuan juga. Nah, itu caranya. Bisa saja jurusan psikologi di beda universitas atau PTN itu masuk di kategori yang berbeda. Kalau di Undip, Soshum. Coba sekarang kita misalnya cari di Gajah Mada misalnya. Salah. Aduh. Nah, misalnya ini. Kita lihat ya, ini Gajah Mada Saintek. Ada nggak psikologi? Ya. Saya juga nggak hafal karena sekian banyak kan nggak hafal. Oh ternyata ada kemungkinan di Sosum juga. Nah, ada nggak ya psikologi? Oh nah sama-sama Sosum. Tapi tidak tertutup kemungkinan beda PTN, beda apa namanya kategori ini, kelompok ini. Ya, yang penting kamu sudah tahu bagaimana cara untuk mengetahuinya. Nah, yang bisa ikut UTBK ya ini PTN ini dan juga Politek ini yang ada di sini. Nah, ini misalnya kamu pilih yang Semarang. Apa saja sih Politek Semarang jalur prodinya yang bisa diambil melalui UTBK? Nah, kamu bisa lihat di sini. Ya, misalnya ini teknik telekomunikasi ini kamu bisa lihat juga apa namanya sebaran peminatnya, ketatnya persaingannya. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, Mas Andika dan yang lainnya. Oke, ini si apa Aurelita sudah jelas, Pak. Oke. Ya, syukurlah kalau sudah jelas. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa menjadi gambaran. Intinya kalian saling berbagi informasi, koordinasi dengan teman-teman, terutama apa namanya kita sharing informasi. Kamu dapat lokasi di mana? Hari apa, sesi berapa gitu. Nek ono sing bareng iku kan enak. Kalau misalnya di lokasi UTBK kok ada temannya itu kan paling ora kan ono koncone ngomong kan secara psikis kita apa namanya terbentuk. Beda lagi kalau misalnya
kamu mendapatkan sesi ujian katakanlah di Undip, di Fakultas Teknik misalnya di ruang A, kamu sendirian, tinguk kok drop mentalnya ya. Ya, makanya kamu setelah mendapatkan lokasi ujian dan jadwalnya, nanti kamu sharing. Kamu dapat lokasi di mana, hari apa, sesi berapa. Nanti berangkatnya bisa bareng-bareng. Nek ono koncone jak ngobrol, jak ngono iku mental itu terbangun gitu lah. Nek dhewean tinguk kan, ya gitulah maksudnya. Oke, tidak ada ini yang mau ditanyakan lagi. Saya yakin sih kalian sudah paham. Terus mungkin ada yang mau berbagi tips atau berbagi informasi apa gitu, silakan. Kita akhiri 2 menit lagi, tepat pukul 20.25 waktu PC saya. Tuh. Ada? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, ya saya ulangi lagi. Nanti kalian siapkan pendaftarannya, dapatkan slip pembayaran, bayar dalam rentang waktu 24 jam di bank yang ditunjuk, terus nanti kamu segera cetak kartu peserta UTBK, terus kamu sharing dengan teman-teman, lokasi, waktu, ya, itu, terus kamu datang ke lokasi ujian H-1 untuk mencari lokasinya, malamnya bisa istirahat di sana, pikiran tenang, bersiap untuk mengikuti ujian keesokan harinya, terus jangan lupa menyiapkan pakaian yang rapi dan memenuhi protokol kesehatan. Gitu ya para siswa semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, sukses untuk kalian semuanya, mudah-mudahan bisa mengerjakan UTBK dengan baik, mendapatkan hasil yang maksimal, dan nanti diterima di PTN dan jurusan pilihan. Amin. Insya Allah Bapak Ibu Guru akan selalu mendoakan yang terbaik untuk para siswa semuanya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat belajar, mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan selamat malam dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Saya Pak. N ya.